Selamat pagi adik-adik. Wah, hari ini kita bersyukur ya, kita masih bisa diberi kesempatan beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai beribadah, coba ya kita cek dulu ya. Pakaian kita udah rapi belum ya? Wah, bagus, semuanya sudah berpakaian dengan rapi. Alkitab, sudah siapkan Alkitab? Oke, bagus, semuanya sudah membawa Alkitab masing-masing. Oke, karena semuanya sudah siap untuk beribadah, yuk mari kita mulai berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami masih boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami masih diberi kesehatan dan kekuatan. Tuhan, tolong kami agar kami bisa berkonsentrasi selama ibadah, tidak bermain-main, dan tidak terganggu fokus kami. Ya Tuhan, biarlah melalui ibadah ini kami boleh bernyanyi, kami boleh menikmati firman Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik sekalian. Menyambung pertemuan Zoom kita barusan, sekarang kita akan bersama-sama beribadah. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Ayo, langsung berharap kalian semua bersama-sama dengan para lause, kita semua memuji Tuhan. Oke? Yuk, kita bersama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian Bless the Lord, oh my soul. Mari kita naikkan pujian ini penuh dengan sukacita dan syukur. Hai seluruh makhluk, hai segala ciptaan, termasuk kita tentunya sebagai ciptaan Allah. Mari kita memuji kebesaran Tuhan. Allah adalah Raja semesta alam.
Adik-adik sekalian, mari kita bersama-sama memuji kebesaran Tuhan. How great is our God. Betapa besarnya Allah kita. Let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His splendor is above the heavens and the earth. Psalms 148:13. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son. Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our Lobster teringat sebuah cerita, dan cerita ini sebenarnya bisa juga jadi kisah nyata karena memang pernah terjadi. Ada dua orang sahabat, mereka mengendarai sebuah sepeda motor menuju ke suatu tujuan, tempat di mana mereka akan pergi. Nah, setibanya di tempat itu, teman yang mengendarai sepeda motor tersebut terkejut luar biasa.
Kenapa ia kaget? Kenapa ia terkejut? Karena teman yang diboncengnya itu sudah tidak ada lagi. Kaget bukan? Lalu ia buru-buru kembali ke jalan semula untuk mencari kemanakah temannya itu. Tidak lama kemudian, ia melihat di ujung jalan, rupanya temannya sedang berjalan kaki. Akhirnya, ia segera menemui temannya dan kembali membawa temannya untuk menuju ke tempat mereka. Namun sebelumnya ada percakapan di antara mereka. Teman yang mengendarai motor itu bertanya kepada temannya satu lagi, "Kamu kemana? Bukankah kita tadi naik motor bersama-sama? Kenapa sekarang kamu jalan kaki?" Lalu temannya menjawab, "Kamu ini, saya sudah teriak-teriak dari tadi, tapi kamu nggak mendengarnya. Waktu kita lewatin polisi tidur, itu kan undakan polisi tidur. Ketika aku lewatin itu, aku terhentak dan keluar dari motor. Untung aku nggak terjatuh, aku masih berdiri. Aku memanggil-manggil engkau, berteriak-teriak, tapi engkau tidak mendengar, karena engkau asik dengan motormu, berjalan terus melaju ke depan. Jadi terpaksa aku harus jalan kaki." Adik-adik, peristiwa ini tidak nyaman ya, tetapi ada lucunya juga kalau diceritakan kepada teman-teman yang lain. Langsung mengingatkan kita bahwa Tuhan kita tidak akan pernah kehilangan kita sebenarnya, karena Ia selalu menjaga kita, Ia selalu menyertai kita, Ia selalu merawat kita. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik, dan Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian? Bukankah firman Tuhan juga berkata bahwa Allah memegang tangan kanan kita yang menuntun kita, menjaga kita? Jadi, tidak akan terjadi peristiwa tiba-tiba Tuhan kaget. Loh, kemana? Kemana? Kemana anak-anaknya? Karena Tuhan selalu menjaga dan menyertai. Tapi pertanyaan sekarang langsung mau bertanya pada kalian, sudahkah adik-adik mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mengikutnya dengan setia? Jangan seperti domba yang melarikan diri. Jangan seperti anak bungsu yang melarikan diri dengan membawa harta. Jangan seperti dirham yang hilang. Adik-adik sekalian, sudahkah kita mengambil keputusan dalam hidup kita untuk ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Yuk, kita menaikkan pujian. Mengikut Yesus adalah keputusanku. I have decided to follow Jesus. Ikutlah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Yuk kita bernyanyi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you,
still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Oke adik-adik, setelah tadi kita udah sama-sama bernyanyi buat Tuhan, saat ini kita mau siapin hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh kembali sama-sama belajar dari firman Tuhan. Tuhan, tolong siapkan hati kami supaya kami siap mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Tuhan yang tolong juga supaya kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali ya kita bisa kembali berjumpa untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, minggu kemarin kita baru aja merayakan apa? Betul, kita baru aja merayakan Paskah. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran firman Tuhan kita dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada yang masih ingat gak ya kemarin-kemarin, minggu-minggu kemarin itu kita udah belajar apa aja ya? Iya betul, ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Kemudian apa lagi? Iya, dirham yang hilang. Satu lagi apa? Betul sekali, domba yang hilang. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita belajar dari perumpamaan tentang penabur. Nah, suatu hari Tuhan Yesus sedang menyampaikan cerita perumpamaan ini kepada banyak orang. Mereka semua duduk di tepi danau dan Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini. Suatu hari, seorang penabur keluar dari rumahnya untuk pergi menaburkan benih. Nah, benih ini jatuh ke berbagai tempat. Ada macam-macam. Benih yang pertama jatuh di mana? Benih yang pertama jatuh di pinggir jalan. Nah, adik-adik, kira-kira ketika sebuah benih jatuh di pinggir jalan, apa yang akan terjadi? Apakah dia bisa bertumbuh? Betul, tentu aja nggak bisa ya. Benih itu nggak bisa bertumbuh. Akhirnya apa yang terjadi sama si benih ini? Wah, kita lihat apa yang terjadi. Datanglah seekor burung
dan mau makan benih tersebut. Wah, jadi akhirnya benihnya hilang. Nah, kemudian benih yang lain jatuh lagi di tempat yang lain. Tempat yang kedua, benih ini jatuh kemana ya? Kira-kira ada yang tahu? Yang kedua, benih ini jatuh di tanah yang berbatu. Nah, kira-kira apakah benih ini bisa bertumbuh di tanah yang berbatu? Coba kita lihat. Ketika benih ini sampai di tanah yang berbatu, ternyata dia sempat bertumbuh nih sedikit. Tetapi karena tidak berakar, akhirnya benih ini juga mati. Nah, sebagian lagi benih ini jatuh di mana? Sebagian lagi benih ini jatuh di semak-semak duri. Nah, adik-adik kira-kira kalau jatuh di semak duri, benihnya apakah bisa bertumbuh? Ternyata benihnya sempat bertumbuh sedikit dan bahkan dia sempat berakar. Tetapi apa yang terjadi? Karena dipenuhi dengan semak duri, benihnya tidak dapat bertumbuh dengan baik dan akhirnya apa? Akhirnya mati juga. Nah, kemudian yang terakhir benih itu sampai di kira-kira di mana ya? Yang terakhir benih itu sampai di tanah yang subur. Nah, kalau sampai di tanah yang subur jadinya seperti apa? Kita bisa melihat nih, wah ternyata berakar dengan baik. Wah ternyata benihnya juga bisa bertumbuh dengan baik. Nih, kita lihat, wah benihnya bertumbuh dengan baik. Dan gak hanya bertumbuh tapi juga apa? Berbuah berkali-kali lipat. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Wah, benihnya bertumbuh dengan luar biasa. Gak hanya bertumbuh jadi benih-benih kecil doang yang ada sedikit-sedikit doang tunasnya, tapi bahkan bisa menjadi pohon yang lebat yang berbuah. Nah, adik-adik, apa ya tujuan Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini? Apa artinya? Nah, benih ini dilambangkan sama seperti firman Tuhan. Ketika benih ini jatuh di tempat yang pertama, artinya benih ini jatuh di pinggir jalan. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi nggak bisa ngerti. Akhirnya apa? Datanglah si jahat untuk mengambil firman Tuhan tersebut. Nah, akhirnya dia nggak mendapatkan firman apa-apa dan hidupnya tetap menjadi hidup yang sembarangan. Nah, yang kedua, di tanah yang berbatu. Ini adalah melambangkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mereka menerimanya dengan gembira. Wah, mereka senang, makanya sempat bertumbuh dikit. Akan tetapi, ketika penganiayaan datang, ketika kesulitan datang, mereka menjadi murtad dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Makanya juga nggak berakar. Dalam sekejap aja dia udah mati. Nah, sampailah benih di tanah yang banyak semak durinya nih. Kalau banyak semak durinya artinya apa? Ketika benih itu sampai di tanah yang bersemak duri, dia sempat bertumbuh dan dia sempat berakar juga sedikit. Akan tetapi, ketika godaan datang, ketika tipu daya datang dari dunia ini, dan juga ketika ada godaan berupa kekayaan misalnya datang, wah, orang yang mendengarkan firman Tuhan ini juga akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, akhirnya sampailah kita di tempat yang terakhir. Apa artinya? Betul, nah ini adalah orang-orang yang memberikan hatinya untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sehingga benihnya yang tadinya firman Tuhan yang ditanamkan itu gak hanya bertumbuh, tapi juga apa? Berakar dengan baik, berbuah berkali-kali lipat. Ada yang tadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi benihnya benar-benar bertumbuh dengan baik, berakar dengan baik, dan bahkan berbuah dengan baik. Nah, tempat-tempat ini melambangkan apa? Melambangkan hati kita nih. Kita mau mendengarkan firman Tuhan seperti apa? Apakah kita mau mendengarkan firman Tuhan seperti ini nih? Hati yang di pinggir jalan raja ini. Jadi ketika dengar firman Tuhan, nggak ngerti, ya udah lepasin aja. Atau yang ketika mendengarkan firman Tuhan, kemudian oh iya, senang terima firman Tuhan, kemudian ketika kita menemukan masalah, ketika menemukan kesulitan, aduh kayaknya susah nih melakukan firman Tuhan.
enakan melakukan dosa aja, enakan tidur terus aja daripada ibadah, enakan melawan mama daripada dengerin perintah mama. Wah, akhirnya sama seperti tanah berbatu, sama seperti semak duri, nggak bertumbuh juga firman-Nya. Nah, kita berdoa supaya kita semua sama-sama bisa memiliki hati seperti tanah yang subur, sehingga hidup kita berbuah. Berbuah seperti apa, Lause? Berbuah seperti hidup kita ini memancarkan terang. Hidup kita ini menunjukkan bahwa kita melakukan firman Tuhan dengan baik, dengan sukacita, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa hidup kita ini hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga mereka juga jadi penasaran, wah ternyata kalau anak Tuhan hidupnya tuh seperti itu ya. Nah, kita berharap kita sendiri bisa hidup seperti di tanah yang subur yang menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Tuhan Kau berikan pada hari ini. Terima kasih buat pengajaran yang Tuhan berikan. Dan Tuhan yang tolong supaya hati kami ini seperti tanah yang subur. Supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kami sungguh-sungguh mau memahami, kami sungguh-sungguh mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami ini bukan menjadi hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang berbuah bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia agar Tuhan memberikan hikmat bagi penjabat negara untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Kita berdoa juga untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, agar sejak anak-anak mau menginjili sesama. Terima kasih kepada Grace yang sudah memimpin kita untuk berdoa syafaat. Dan sekarang bagi kita untuk membawa persembahan, adik-adik dapat memasukkan persembahan kalian dalam kotak persembahan ini. Dan nanti kita akan bawa ketika saat kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Ayo kita bawa persembahan kita dengan penuh syukur dan sambil menaikkan pujian, semua hanya karena anugerah Tuhan. Pasti lidah
kita akan berdoa syukur. Oleh karena itu, adik-adik langsung mengajak kalian untuk bangkit berdiri. Yang di rumah, ayo, masih ada yang belum berdiri? Ayo, sekarang berdiri bersama-sama. 1, 2, 3. Iya, berdiri bersama-sama dan ikutin langsung berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini kami boleh membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Bukan hanya uang yang kami bawa, namun juga tubuh hidup kami sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu karena Engkau patut dipuji dan disembah. Dan kami bersyukur Tuhan juga sudah memimpin kami dari awal hingga selesai sekolah minggu. Tuhan, tolong kami, tuntunlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah selesai kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik sampai ketemu minggu depan. Dan ingat, minggu depan kita jam 10 kita kumpul dulu di dalam Zoom meeting. Ya, setelah itu baru kita akan kebaktian bersama-sama lagi seperti hari ini. Adik-adik, selesai kebaktian sekolah minggu ini, adik-adik langsung bergabung di kelas aplikasi ya. Masuk ke Zoom seperti biasanya, sesuai dengan apa yang telah langsung kelas kalian berikan kepada adik-adik. Nanti jangan tunda-tunda lagi, langsung masuk ke kelas. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Shalom.